Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah salat asar yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap salawat itu juga turun pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin wa akhwati kiram, azanallahu wa iyyakum. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang Kitab Tauhid, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, kemudian dijelaskan kembali oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, semoga Allah menjaganya. Kemarin atau pekan lalu kita sudah hampir menyelesaikan bab yang ke-24. Jadi Kitab Tauhid ini ada 64 bab. Ini baru 1 tahun lebih 1 tahun 2 bulan kita baru sampai ke bab yang ke-24. Dan rencananya hari ini kita akan memasuki bab yang ke-25 sebelum kita menyelesaikan bab yang ke-24, karena tanggung hanya 1 dalil lagi kemarin. Taib. Sembari kita mengulang sedikit pembahasan bab yang ke-24 tentang sihir, seperti hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa yang pertama? Kata Nabi Muhammad SAW, kata para sahabat, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Kemudian Nabi menjawab, asyirku billah, menyekutukan Allah, wasihru, sihir dan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali lewat jalan yang benar. Wa aklur riba, dan makan
dari hasil riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, dan lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Wa ghasful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita mukminah, wanita yang baik-baik, wanita yang solihah, dengan tuduhan zina. Ya. Kemarin sudah sampai berapa ya kita bahas ya tentang dalil-dalil ini ya. Sihir sudah kita bahas. Kemudian masih membahas tentang bab ini ya, tentang hadis ini Afan. Wa aklur riba, makan riba. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Wa aklul malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Dan ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, yang bukan termasuk dari memakan harta anak yatim, yaitu kita mengelolanya, kemudian ketika berhasil itu diserahkan sepenuhnya kepada anak yatim tersebut. Suami istri kaya, tidak punya saudara sama sekali di dunia ini. Kemudian punya anak. Suami istri ini meninggal, terus siapa yang mengelola? Orang yang berhak. Dan ini harus amanah. Anaknya usia 7 atau 8 tahun. Kira-kira kalau dikasih uang 2 miliar bisa nggak? Nggak bisa. Harus dikelola atau disimpan. Kalau nggak bisa ngelola harus disimpan. Ini bukan termasuk memakan harta anak yatim. Bahkan orang yang mengurus anak yatim dan dia tidak amanah dalam mengelola hartanya, ini berhak untuk dilaporkan kepada pemimpin, kepada pihak yang berwenang. Kira-kira banyak nggak sekarang, Pak? Banyak, Pak ya. Banyak yang model seperti ini, menjual kemiskinan. Pernah nggak tuh melihat orang yang menjual kemiskinan? Anak-anak yatim ini, nggak tahu anak yatim beneran atau enggak. Suruh keliling ke pasar-pasar bawa kotak bantuan. Kita kadang gimana ya, mau kasihan, tapi terkadang juga bukan sepenuhnya anak yatim mereka. Orang-orang kampung dari dusun ya, nggak sanggup nyekolahin, adalah lempar ke panti asuhan aja lah. Subhanallah. Jadi kita juga ya, sedikit pengingat untuk diri kita ya, ketika kita mau bersedekah itu harus bijak, ya, harus bijaksana. Kalau bisa kita sendiri yang bersedekah, ya, atau ada lembaga yang amanah untuk kita menyalurkan sedekah kita. Itu terkait makna anak yatim. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang ini merupakan dosa yang besar, ya. Kecuali dia lari untuk membuat strategi. Dia sudah terkepung, ya, kemudian ada celah dia lari, ya, kemudian menyiapkan pasukan lagi untuk kembali mengepung. Ini bukan termasuk lari dari medan perang. Bahkan ketika berperang, ketika di medan perang, doa kita itu mustajab. Doa kita mustajab. Alhamdulillah. Kita sekarang di sini nggak harus ke medan perang untuk mendapatkan doa yang mustajab. Masih ingat enggak waktu-waktu dikabulkannya doa? Yang pertama apa? Ketika sepertiga malam. Kemudian antara azan dan iqamah. Kemudian ketika hujan, ketika safar. Dan ketika dizolimi. Kemudian ketika apa? Berperang. Ya, kita nggak sampai derajat disuruh berperang oleh pemerintah kita. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, wa ghasful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita mukminah yang terjaga kehormatannya, yang baik-baik, dia menuduh berzina.
Dan ini harus hati-hati, wah. Menuduh wanita yang berzina. Walaupun diperinci lagi ya, definisi zina itu seperti apa ya. Definisi zina itu seperti apa. Walaupun para ulama ada yang mengatakan hakikat zina itu ketika timba masuk ke dalam sumur. Nah itu zina ya. Paham ya? Ketika timba masuk ke dalam sumur, ada 2 orang laki-laki yang melihat, benar-benar melihat ya. Dan ini zina. Kalau wanita 4 ya. Kalau 4 orang wanita melihat perbuatan itu, maka diterima kesaksiannya. Kemudian dalil yang terakhir dari bab yang ke-24 ya. Masih dari hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukuman bagi pelaku sihir. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, hadis ini marfu ya. Hadus sahiri darbatun bisayfi. Hukuman bagi tukang sihir ya, itu dipenggal lehernya ya, dengan saif, dengan pedang. Siapa yang berhak melakukannya? Kita orang awam. Bukan ya. Ini nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi yang jelas ya, pendapat yang terkuat ini dikembalikan ke pemerintah ya. Dalam Sahih Bukhari ya, dijelaskan bahwasanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mewajibkan untuk membunuh setiap tukang sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Tukang sihir laki-laki ataupun perempuan ini dibunuh. Ini pendapatnya banyak para sahabat yang berpendapat tukang sihir itu harus dibunuh. Dan masih dalam kitab Sahih Bukhari, Hafsah radhiyallahu anha, beliau memerintahkan untuk membunuh budak perempuan yang telah menyihirnya. Masih ingat ya definisi sihir ya? Tiupan yang disertai dengan keluarnya air ludah sedikit, jampi-jampi. Ya. Airnya ya, ini dijampi-jampi ketika orang minum, ya, kemudian terjadi efek yang tidak diinginkan, dadanya sesak, badannya gatal atau apa lagi. Ya. Ketika jam-jam tertentu, ya, muntah paku, muntah silet, ya kan? Ini disihir ini. Ya. Ketika diperiksa di rumah sakit, nggak ada apa-apa, bersih badannya. Ya. Ini kena sihir. Nah, orang yang melakukan ini, ya, sebagian besar para sahabat Nabi Muhammad SAW ini berpendapat harus dibunuh. Harus dibunuh. Kalau sekarang masih ada enggak, Pak? Ini tukang sihir yang modelnya seperti ini. Masih banyak ya. Cuman penampilannya lebih modern sekarang. Kita susah membedakannya. Susah membedakan. Ya dia sholat juga. Ya, kadang-kadang dia ikut sholat berjamaah. Ya. Susah membedakan antara tukang sihir, ya, dukun dengan ustadz. Dibilang ustadz tapi dia suka jampi-jampi, suka melakukan sihir. Nah. Kalau dagangannya sepi, ya, kalau jualanmu sepi, sini ke rumah saya aja. Nanti tak kasih sesuatu biar warungmu rame nanti. Wah ini udah bukan ustadz ya, udah bukan kiai ya, kalau modelnya seperti ini.
Walaupun penampilannya syar'i. Walaupun penampilannya islami ya. Dan pendapat yang paling kuat ya, pendapat yang paling kuat untuk tukang sihir itu harus dibunuh. Walaupun ada khilaf, perbedaan pendapat ya, dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama, hukuman bagi tukang sihir itu harus dibunuh secara mutlak ya. Dibunuh secara mutlak. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Ini mutlak ya. Ada dua pendapat, harus diingat-ingat nih ya. Ada dua pendapat. Yang pertama berpendapat semua jenis tukang sihir itu dibunuh. Ini pendapat yang kedua ya. Hukumannya dirinci lagi ya. Tukang sihir ini hukumannya dirinci lagi. Dilihat dulu jenis sihirnya ya. Ini masih agak ringan ya. Dilihat dulu jenis sihirnya. Kalau sihir yang pertama, kalau sihirnya ini menggunakan bantuan syaitan ya, maka hukumannya harus dibunuh. Tukang sihir yang menggunakan bantuan syaitan maka harus dibunuh. Kalau sihirnya ya, tidak menggunakan bantuan syaitan ya, ini diperinci lagi. Sihirnya diperinci lagi, hukumnya diperinci lagi. Kalau sihirnya ini menyebabkan seseorang meninggal ya, maka dia harus dibunuh. Sesuai dengan kaidah. Kaidah itu apa ya? Rumus. Dalam agama Islam, seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, an-nafsu bin-nafsi. Jiwa dibayar dengan jiwa. Jadi Islam itu agama yang apa? Yang paling adil ya. Agama yang paling adil itu agama Islam. Kalau mau ngikutin kaidah Islam ya, kaidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terlalu kejam agama Islam nih, masa mencuri aja dipotong tangan. Ya, orang yang ngomong kayak gini nggak ngerasain ketika hartanya dicuri. Nah, ini harus diperinci lagi ya, jangan salah tafsir. Nanti semua yang mencuri dipotong tangannya, enggak. Ya. Nominalnya berharga. Harus disimpan di tempat yang aman. Kalau sekarang di mana? Di brankas ya misalnya. Emasnya bersuku-suku, disimpan di brankas. Kalau dia dicuri, ya, maka pencurinya ini wajib potong tangan. Tapi kalau emasnya 10 suku, disimpan di garasi rumah atau di depan rumah, di meja teras, hilang. Yang salah siapa kira-kira? Yang pemiliknya ya, karena teledor. Ini harus diperinci lagi. Tapi dalam kaidah agama Islam, ya, an-nafsu bin nafsi. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, la yahillu damun ri'i muslimin. Tidak halal, berarti haram ya, darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang telah bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah, illa bi ihda salasin, kecuali satu dari 3 orang berikut ini. As-sayyibuz zani,
seorang janda yang berzina. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, atau darah dibalas dengan darah, nyawa dibalas dengan nyawa. Watariku lidinihi al mufariku lil jamaati, dan orang yang keluar dari agamanya memisahkan diri, maksudnya murtad ya. Ini orang yang murtad keluar dari agama Islam, hukum asalnya itu dibunuh, Pak. Malah jadi penyakit masyarakat nanti. Apalagi model-model artis-artis ya yang keluar masuk agama ini semuanya sendiri. Hari ini keluar murtad, nikah sama orang kafir. Besok cerai, masuk lagi agama Islam, syahadat lagi. Besok lagi keluar lagi. Nah, ini main-main dalam agama Islam ya. Hukum asalnya tiga jenis orang ini itu halal darahnya. Yang pertama apa tadi? Janda yang berzina. Kemudian orang yang membunuh. Orang yang membunuh karena an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Kemudian orang yang keluar dari agama Islam. Masih dalam perincian, jika sihirnya tersebut tidak sampai memakan korban jiwa, maka hukumannya tidak sampai dibunuh. Terus kalau dia udah bertaubat gimana kira-kira? Tukang sihir dia bertaubat. Nah, ini para ulama berbeda pendapat lagi nih. Ada yang mengatakan ya udah dia diterima taubatnya, kalau dia sungguh-sungguh taubatan nasuha, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat di dunia harus dijalankan. Dia tukang sihir, sebelum dieksekusi dia bertaubat. Dia minta ampun kepada Allah. Bisa jadi Allah ampuni, tapi hukuman ditebas lehernya pakai pedang di dunia tetap dijalankan. Nah, ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, hukuman bagi tukang sihir ya, hukumannya dikembalikan kepada penguasa. Dikembalikan kepada pemerintah. Sihir ini bukan perkara yang main-main, Mbak ya. Sihir ini bukan perkara yang sepele. Ini dosa ke-7 kalau tidak salah. Dosa ke-7 yang paling besar. Dalam hadis ini bahkan disebutkan yang kedua setelah menyekutukan Allah. Dan ketika hukuman tukang sihir dikembalikan kepada pemerintah atau penguasa ya, maka orang ini ya, tukang sihir ini dihukumi sebagai seorang yang zindik. Apa itu zindik ya? Orang yang statusnya muslim ya, tapi dia menampakkan kekufuran. Dia zindik. Dia muslim tapi dia benci dengan syariat. Ngapain sholat? Aku be. Nah, ndak sholat, harta aku banyak, mobil aku banyak. Ini zindik namanya, Pak. Dia menampakkan kekufuran. Ada nggak kira-kira model kayak gini, Pak? Banyak ya. Makanya jangan heran kita kalau lihat ketemu model orang seperti ini, jangan heran. Kalau orang Jawa bilang ojo gumunan, dikit-dikit heran. Lihat orang kaya, ya, mobilnya banyak, rumahnya bagus, kerjaannya enak, tapi nggak sholat, jangan heran, Pak. Jangan heran. Lagi kalau udah ngobrol sama orang model kayak gini, apa biasanya keluar? Alah, aku beda sholat, nah hartaku banyak, apalagi aku sholat. Nah, ini perkataan kufur. Apalagi sampai derajat dia menampakkan kebenciannya terhadap agama Islam. Ini nggak boleh. Ini orang yang zindik. Dan ini harus dikembalikan kepada pemerintah. Hukumnya dikembalikan kepada pemerintah. Kalau pemerintah memandang maslahatnya lebih besar, ya,
kebaikan yang ditimbulkan kalau dia mati itu lebih besar, maka harus dibunuh. Ini pembahasan terakhir tentang bab sihir ya. Dan bab yang ke-25 ini masih dalam pembahasan sihir. Dan ini lebih lebih diperinci lagi sebenarnya. Nanti bab yang ke-26 baru membahas tentang dukun, perdukunan insyaallah. Biar kita bisa membedakan mana dukun, mana kiai, mana ustadz, mana paranormal. Kadang di Indonesia ini susah. Lebih mudah kita membedakan koruptor, maling, begal, sama perampok. Kalau perampok jelas dia masuk dalam rumah secara sembunyi-sembunyi, ya kan? Kalau begal dia minta motor di tengah jalan. Kalau apa tadi? Kalau koruptor dia memakan uang yang bukan haknya, uang rakyat, nah dimakan, ini koruptor. Tapi kalau membedakan antara dukun sama tukang sihir kadang susah, Pak. Dibilang dukun tapi kok penampilannya kayak kiai. Dibilang kiai tapi dia suka minta-minta sama jin, minta-minta sama setan. Biar nggak salah juga pilih guru, Pak. Biar tidak salah pilih guru. Kadang-kadang lihat orang, wah ini penampilannya solih nih, jenggotnya panjang, wah langsung panggil Pak Yai, Pak Ustadz. Padahal nggak tahu akidahnya. Nah, ini harus diperhatikan. Bismillah. Di bab yang ke-25 ini, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan bab yang berjudul Bayani syai'in min anwa'i syihri. Penjelasan dari berbagai macam-macam sihir. Ini kita berpacu pada kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kenapa Syekh membawakan bab ini? Masih berkaitan dengan sihir. Maksudnya untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya naskah atau dalil-dalil yang datang yang berkaitan dengan sihir bukan hanya membahas kategori sihir secara syar'i, yaitu sihir yang sebagaimana telah kita sebutkan, yang telah kita pelajari sebelum bab ini. Bahwa pelaku sihir itu melakukan perbuatan syirkun akbar serta keluar dari agama Islam, dan hukumannya itu dibunuh, dipenggal kepalanya. Bukan cuman itu, tetapi ada juga hal-hal yang disebut dengan sihir namun hukumannya tidak sampai seperti itu, melainkan sihirnya ini masuk dalam kategori sihir secara bahasa. Dan gak asing ya dengan istilah-istilah seperti ini ya. Kita sering bahas pengertian secara istilah, pengertian secara bahasa, ya kan, secara syar'i, ya kan. Nah, ini insya Allah kalau di Lubuk Linggau masih enak ya kita menjelaskannya. Tapi kadang kalau kita ngisi taklim di kampung-kampung itu mereka susah ya. Oh, definisi sihir adalah seperti ini, wah mereka nggak paham apa definisi itu apa, Mas. Karena mereka juga nggak paham. Jadi kita dulu dinasihatkan oleh guru-guru kami untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika ngomong sama orang di kampung seperti apa, orang di kota yang berpendidikan, yang mayoritasnya mereka tuh kuliah, yang mereka nggak asing dengan perkataan-perkataan yang letterlek seperti ini. Barakallahu fikum. Dan sihir, ikhwah, sihir secara bahasa yang dimaksud oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini adalah sihir yang samar,
namun mampu mempengaruhi hati seseorang. Sihir, perkataannya samar, tapi bisa mempengaruhi hati. Nah, dari sini ya, kita katakan bahwa sihir bisa bermakna syar'i, yaitu seseorang yang melakukan syirik akbar dengan bantuan syaitan dan hukumannya adalah murtad dan dibunuh. Tapi ada pula sihir secara bahasa. Dia tidak sampai derajat sihir, derajat syirik akbar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan atau dikatakan oleh jalur rawinya ini dari Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala. Annahum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda. Ini hadis, ini perawinya panjang ya, tapi kita singkat saja. Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyafah, torq, dan tiarah adalah termasuk al-jibti. Al-jibti ini sudah kita bahas belum? Sudah ya. Ada yang mengatakan al-jibti ini sebagai sihir. Ada yang mengartikan al-jibti ini syaitan. Ada juga yang mengatakan al-jibti ini taugut. Tapi pendapat yang paling kuat al-jibti ini adalah sihir. Kemudian lanjutan dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, berkata Auf, bahwasanya al-iyafah adalah menerbangkan burung. Al-iyafatu zajarut toiri, menerbangkan burung. Watarku, dan at-tarq adalah al-khottu yukhottu bil ardi, membuat garis-garis di bumi, di tanah. Membuat garis-garis di tanah. Dan al-jibti adalah sebagaimana perkataan Imam Al-Basri, yaitu syaitan. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri. Ada yang berpendapat al-jibti ini tauhid, ada yang berpendapat al-jibti ini sihir. Ketiga ini tadi ikhwah, al-iyafah, at-tiyarah, dan at-tarq, semuanya termasuk perkara sihir. Semuanya termasuk perkara sihir. Al-iyafah maknanya adalah meninggalkan. Maksudnya adalah orang-orang yang dahulu menerbangkan burung-burung tertentu untuk menentukan jadi atau tidaknya perjalanan mereka. Jadi kalau mereka mau berdagang, mereka bawa burung. Allahu a'lam burungnya jenis apa, diterbangkan. Nah, kalau dia larinya ke kanan, maka bagus. Jual belinya akan nguntung. Tapi kalau terbangnya ke kiri, wah, ini terjadi mudarat nanti ini. Hari di apa? Ditinggalkan. Mereka tidak jadi melakukan perjalanan. Nah, ada pun tiarah, yaitu mengaitkan nasib sial dengan
menerbangkan burung. Nah ini ya. Tiaroh ini juga diartikan diambil dari kata toir ya, artinya burung. Untuk menentukan sial atau tidaknya. Datang ke Indonesia, ini ditambah-tambahin lagi sama orang Indonesia ya. Wah, ini mata aku nih ini apa? Ini apa namanya? Gerak-gerak. Ini bakal dapat apa kalau mata gerak-gerak Allah lupa. Kok iya kedutan apa itu dong? Mau dapat apa gitu lupa lagi. Kalau tangannya gatal ini mau dapat duit, apa hubungannya ya, Wah? Logika kita ya. Apa hubungannya antara tangan gatal sama duit? Ya. Kalau kita nggak kerja, tangannya gatal gimana mau dapat duit? Ya. Kan logikanya seperti itu. Makanya tauhid ini milik orang-orang yang berakal ya, Wah. Kadang kita juga kalau teringat-ingat masa-masa gitu ya, kadang kalau sendirian tuh ketawa juga ya. Kok saya dulu kayak gitu loh. Ya. Kalau ada burung gagak masuk dalam rumah, ya, nanti akan ada sial. Kalau ada burung apa? Ayam jantan berkokok tengah malam, wah ini ada anak gadis yang hamil. Ini apa hubungannya coba? Ya. Padahal ketika ada ayam jantan berkokok, ini malaikat sedang turun nih, wah. Ya. Kan ini aneh-aneh nih pendapatnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan at-tayratu syirk. Tiarah itu syirik. Para ulama menjelaskan ya, bahwasanya perbedaan antara iyafah dan tiarah ya. Kalau tiarah itu lebih umum sifatnya. Tiarah itu lebih umum dan iyafah itu perkara yang termasuk tiarah. Kalau iyafah berarti dia termasuk dari tiarah. Namun lebih khusus dalam perkara yang berkaitan dengan burung. Kayak tadi, jadi dia menerbangkan burung, kalau dia ngarahnya ke kanan, maka dilanjutkan perjalanan. Kalau arahnya burungnya ke kiri, maka kembali. Ya, ini sebuah kesyirikan nih, wah. Dan ini juga termasuk ke dalam sihir. Ya. Tapi kalau tiarah tadi, ya, itu tadi iyafah ya. Kalau tiarah tadi, dia sifatnya lebih umum. Kayak apa? Burung gagak masuk ke dalam rumah, rumah kemasukan kupu-kupu, tangan gatal. Ini nggak ada hubungannya ya. Apalagi ini? Banyak ya. Apalagi di Indonesia ini paling seneng kalau suruh ngarang-ngarang. Kadang otak-atik matuk. Pas gitu loh. Ya pas kejadian gitu. Nah kan kupu masuk rumah, ini pasti nanti akan ada tamu. Nggak lama tamu ini datang beneran. Nah kan bener kan. Ini di otak-atik matuk. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali ya. Sedangkan at-tarq yaitu sebuah cara tertentu digunakan oleh tukang ramal. Digunakan oleh tukang ramal ya. Sini Mas. Digunakan oleh tukang ramal ya, untuk membuat garis-garis tertentu di tanah. Dibuat garis ya. Kemudian dia ramal garis tersebut. Nah ini wah. Harus hati-hati ya. Kalau sekarang masih ada nggak yang ini, yang percaya sama zodiak itu? Nah, ini termasuk ramalan nih, wah. Padahal yang buat ini ngarang dia. Oh, yang lahirnya bulan Agustus tanggal sekian sampai September tanggal sekian, ini zodiaknya Virgo misalnya. Ini apa? Nggak ada hubungannya ya. Oh, dia itu karakter orangnya, dia boros, dia ini ramalan. Ini ramal. Kadang pasti kita baca, benar juga ya. Nah, ini subhat. Harus berhati-hati. Ini kalau sekarang kayaknya jarang ya. Tapi 2008, 2007 ya, banyak yang kayak gini ya. Ketik Rex pasti ramal. Ingat nggak tuh? Nah ini sebuah pembodohan ya.
Ini sebuah pembodohan. Sekali ngirim 2000 kalau nggak salah. Dan perbuatan seperti ini ya, termasuk sihir, tapi secara bahasa. Karena dia mengaitkan hal-hal gaib dengan garis-garis tertentu, sehingga mempengaruhi dalam hati. Ya sama kayak orang ramalan apa tadi? Zodiak tadi ya. Oh, yang lahirnya bulan sekian, tanggal sekian, ini biasanya matanya agak bulat, ya. Rambutnya lurus. Oh, ini karakter orangnya seperti ini, seperti ini. Dia mengaitkan sesuatu dengan hal gaib. Ini termasuk sihir, ya, tapi tidak termasuk syirik akbar. Tidak sampai derajat syirik akbar. Dia sihir dalam arti bahasa saja. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Manik tabasa su'batan minal nujumi faqadik tabasa su'batan minal sihri zada mazada." Siapa saja yang mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin dia belajar, semakin dia menambah ilmu sihirnya tersebut, menambah ilmu perbintangan tadi, maka semakin dalam ilmu sihirnya. Nah tapi ikhwan, mempelajari ilmu perbintangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu taksir, yang berarti pengaruh, dan ilmu tasyir, yang berarti ilmu untuk menunjuk arah. Kalau kita baca bintangnya, kan bintang banyak nih. Oh, kalau modelnya seperti ini, nanti ini mengarah ke negeri Yaman misalnya. Nah ini yang berkaitan dengan ilmu menunjuk arah, maka diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau belajar ya. Wah, mempelajari ilmu perbintangan nih sihir nih, musyrik nanti. Nggak sampai seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16, wa alamati bin nujumi hum yahtadun, dan Allah menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Ini untuk melihat jalan, untuk mengetahui musim. Nah, ini musim apa nanti ya? Musim panas apa musim hujan? Dilihat dari bintang. Dan ilmu taksir, ilmu taksir yang artinya tadi pengaruh tadi, ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, mempelajari ilmu taksir yang menjadikan gerakan bintang. Dia mempelajari ilmu-ilmu gerakan bintang dan dikaitkan dengan masa depan. Melihat bintang, ya kan? Udah diamati bermalam-malam, berminggu-minggu. Kemudian dia berpendapat, wah nanti kiamat akan terjadi. Bismillah. Setelah kita pelajari kiamat akan terjadi
tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sebelum tanggal tersebut yang meramal udah mati duluan. Ya, ini bisa terjadi yang seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa benda-benda langit tertentu ya, beserta gerakannya itu mempengaruhi kejadian-kejadian alam semesta. Nah, kedua hal ini, ikhwah, ini termasuk syirik ya, dan haram mempelajari ilmu seperti ini, karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk ilmu perdukunan. Termasuk ilmu perdukunan. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Man aqada uqdatan, thumma nafasa fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa saja yang mengikat bukhul, kemudian dia meniupnya, dia mengikat tali, kemudian dia meniupnya, sungguh dia telah berbuat sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Menggantungkan sesuatu. Jadi meniup bukhul, ya, dia menali bukhul kemudian ditiup, ini termasuk sihir. Nah, hadis ini sahih ya. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Apakah dhaif atau tidak? Walaupun dalam sisi matan, ya, dalam sisi teksnya, ya, hadis ini maknanya benar. Ya. Tidak ada yang salah dengan hadis ini. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa saja yang membuat simpul, membuat tali-tali, kemudian meniupkan, ya, meniupkan dengan sedikit semburan air liur, ya, disertai mantra-mantra tertentu, maka ini sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang sama-sama kita hafal, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam yang gelap gulita, wa min syarri nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukhul-bukhul, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila dia dengki. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya makna hadis tersebut benar. Siapa saja yang membuat bukhul-bukhul dan dia meniupkan dengan nafas, maka dia telah melakukan sihir. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi.
Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia diserahkan kepadanya. Orang yang menggantungkan jimat, menggantungkan jimat, akan dibuat dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan dia bertawakal dengan jimat tersebut. Anda pernah nggak lihat jimat digantung di tempat makan, di rumah makan, di gesper, diikat pinggang. Biar apa? Biar aman katanya. Mau ke Curup sampai PUT lupa bawa jimatnya, akhirnya balik lagi. Nah, ini Allah buat dia hilang tawakalnya kepada Allah. Dia buat, Allah Subhanahu wa taala membuat dia bertawakal hanya kepada jimatnya tersebut. Wal iazubillah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang paling bahagia adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid, kemanapun dia pergi, kapanpun dia pergi, dia hanya bertawakal kepada Allah. Tapi kalau orang yang bertawakal kepada dirinya sendiri, maka dia telah bertawakal kepada sesuatu yang lemah. Bertawakal dengan sesuatu yang lemah. Kita bertawakal kepada diri sendiri aja tidak boleh, apalagi bertawakal dengan jimat. Dan dari sini makna sihir dalam hadis tadi termasuk sihir istilah atau sihir syar'i. Sehingga barang siapa yang melakukannya, maka dia sudah keluar dari agama Islam dan ditegakkan hukum had baginya, yaitu dibunuh dengan cara dipenggal. Siapa tadi? Orang yang membuat simpul kemudian ditiup sambil membacakan mantra-mantra. Niupnya ini mengeluarkan air liur sedikit ya. Ini nanti akan ada efek. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda dari hadis ini dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ala hal unabbiukum mal adahu. Mau enggak kamu aku kasih tahu apakah itu alat adahu? Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, an-namimatul qatalatu bainan nas. Dia adalah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Kenapa namimah di sini dikatakan sihir? Namimah masih ingat ya namimah ya? Namimah itu adu domba. Kenapa di sini dikatakan sihir? Karena ada dua sebab. Yang pertama, namimah ini memberikan pengaruh pada hati dengan sebab yang samar, sebagaimana pengertian sihir secara bahasa. Sebab yang kedua, namimah bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai,
Yang ini merupakan dampak yang ditimbulkan oleh sihir. Kalau ngobrol sama orang yang suka namimah, hati kita akan terpaut. Si A ngobrol sama si B, jelek-jelekin si C. Lambat laun, si B ini akan membenci si C. Nah ini, ya. Ini sihir, perkataannya sihir, tapi sihir secara bahasa ya. Kemudian namimah ini bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai. Suami istri bisa pisah, bisa cerai. Gara-gara apa? Namimah. Mbak, tadi malam aku lihat suamimu jalan sama perempuan lain. Mobil suamimu ini kan. Tadi malam kesini. Nah, akhirnya apa? Benci. Ini perbuatan namimah. Dan ini termasuk definisi sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sementara hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.